Shalom Kenisa Family, apa kabar? Saya percaya kita semua bersuka cita walaupun banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan kita, tapi bersyukur harus tetap kepada Tuhan saja. Dan kita bertemu lagi di ibadah online pada hari Minggu yang luar biasa ini. Tetap bersuka cita walaupun kita masih online seperti ini. Dan ya, kita sudah sampai di minggu terakhir. Tuhan baik banget. Dan minggu depan kita masuk ke bulan yang baru. Tapi di bulan Juli kita masih beribadah online juga. Karena seperti yang kita tahu, berita yang ada bahwa grafik COVID-19 di DKI Jakarta sendiri masih belum stabil. Jadi dengan kebijaksanaan penuh, keputusan kita masih ibadah online di bulan Juli. Tapi gak apa-apa, sekali lagi bersukacitalah. Setelah ibadah ini, kita akan mengikuti ibadah KCC, khususnya buat anak-anak KCC dan guru-guru KCC yang luar biasa. Praise and Worship lewat YouTube dan pengajarannya lewat Zoom. Dan juga ada ibadah arti di jam yang sama dengan ibadah KCC, pukul 12.30. Via Zoom kalau ibadah arti, seperti biasa. Komsel-komsel di gereja juga masih terus berjalan. Dan daftarnya ada di sini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Mari terus bergabung di komsel yang ada, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita menyatakan kemuliaan Tuhan aja. Apa yang kita bicarakan, percayalah, itu membangun satu sama lain. Iman kita semakin terbangun di masa-masa seperti ini. Dan biar hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan persiapkan diri Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Mari mengangkat tangan, mari menari, mari puji dan sembah Raja kita, Raja dari segala Raja, Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat beribadah. Bapakku datang dan Kau yang berkuasa.
silence steals my voice. You understand me. You understand me. Come to me in the valley of unknowns. You understand me. You understand me. You understand me, God. You understand me. So I throw my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. You are bigger than I thought you were. Sing, I believe. I believe, but help my unbelief. You understand me. You understand me. Help me reach the faith that's underneath. You understand me. You understand me. You understand me, God. You understand me. So I throw my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Jesus, I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. You're bigger than I thought you. You're bigger
the rest in the Father's hands. Shalom, saudara semua yang saya kasihi di GB Kenisa. Dengan saya Pastor Michael David Jeremiah. Greetings to all of you from Shelby, North Carolina. Saya bersyukur meskipun kita berjauhan, thousands of miles away in distance, but we thank God for recording, video streaming, di mana we can come together as one, the body of Christ, and to celebrate the goodness of God. Saya menyampaikan salam saya for Pastor Nino dan seluruh keluarga besar GB Kenisa. I want to say I love you and I thank God for the opportunity untuk saya boleh menghadap saudara semua and to share the truth of the Word of God. Hari ini I will be talking about the power of the sound mind, and I pray that the Word of God will bring transformation in your life, that the Word of God will strengthen you in uncertain times, just like what we are going through now. Saudara, firman Tuhan berkata di Yesaya 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan berkata, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang. Di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi ini, kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa, God is saying through His Word for us to arise and shine. Light will shine and light will be most effective in the midst of darkness. Oleh sebab itu saudara, di tengah-tengah ketidakmenentuan yang sedang dihadapi, there is something different about the church. Because Christ Jesus, our living hope, is living within you and me. Saudara, when God says in this word for us to arise and shine, it means it's daytime. There is work to do. The church must be active. Ini bukan waktunya kita menjadi lesu, patah semangat, kecewa, fearful. But this is the time for us to say, yes God, let God arise and my enemies be scattered. Saudara, this is the best time for us to display the awesome wonders of the glory of our God and to share to this world that Jesus is alive. Bahwa Yesus yang kita sembah tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah hopelessness yang sedang menghimpit banyak orang, we have to bring the hope of our Lord Jesus Christ. The hope of the good news that Jesus has overcome. Saudara, saya berdoa bahwa hari ini, apapun kondisi keadaan saudara, you will find refuge in Christ. Don't lose hope. Fix your eyes on Jesus. And as we look into the Word of God and learn about having sound mind, apa artinya having a sound mind? The power of having a sound mind. I pray that your spirit will be recharged this morning for you to continue your journey with Jesus, your journey of faith, and know that whatever that you're going through, God is more than able. That God will make a way where there seems to be no way. Amen. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu before we start discussing and talking about the Word of God. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama, khususnya bersama dengan keluarga GBI Kenisa. Tuhan, kami bersyukur for your goodness, for your kindness. We give you glory for what you have done, for what you are doing, O Lord, and for what you are going to do in our lives. Kami berdoa, Lord, as we are about to learn from your word, give us the spirit of wisdom, revelation, and understanding. Give us listening ears, O God, like true disciples. Let your word change and transform us from the inside out. Father, I speak blessings over your people. Let the name of Jesus be praised. Amen. Saudara, kita buka sama-sama firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. And that's where we want to begin this morning. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Well, in the English version, in the ESV version, the Bible says, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Garis bawahi self-control, saudara. Atau saudara bisa catat, self-control. In the New King James Version, the Bible says, God gives us the spirit of power, love, and a sound mind. And saya mau bacakan buat saudara semua another translation, and that is from the Amplified Version. Firman Tuhan berkata, for God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power and love and of calm and well-balanced mind and disciplined and self-control.
Ada beberapa tambahan yang diberikan oleh Amplified Version. Yang pertama yang saya mau saudara untuk catat adalah, you see, when God gives us power, love, and a sound mind, and that is to fight against fear. When fear is gripping the world, waktu ketakutan sedang mencengkram kehidupan banyak orang, we need to push the darkness away. We need to push fear away. That's why it is important, the Bible says, for us to have a sound mind. And apa artinya untuk memiliki a sound mind, saudara? When we read from the different translation, ada kata-kata yang baru yang diberikan. Number 1 is self-control. And number 2, balanced mind. And yang number 3 dikatakan to have a discipline. Okay? Now the Bible says, saudara ingat bahwa firman Tuhan berkata di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi untuk mengalami pembaharuan di dalam cara kita berpikir, pembaharuan di dalam akal budi kita, supaya kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. See, the mind is a very important battleground that you and I have to win before we can see breakthrough in many areas of our life. Pertanyaannya, saudara, who is having control over our mind? Who is ruling our mind? Because many things yang terjadi through our actions, our words, yang keluar sebagai output dalam hidup kita, it will all begin from the mind. And the Bible teaches us that when we want to fight against darkness, when we want to fight against fear, we need to be calibrated. Kita harus menjadi selaras, serupa dengan pemikiran Kristus, to be aligned with the point of view and the ways of thinking of our Lord Jesus Christ. Saudara, kalau saudara ingat cerita di mana waktu Tuhan menyeberang danau Galilea dan sampai ke sebuah tempat yang bernama Genesaret, Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang that was demon possessed, a man that was demon possessed, a man that was tormenting himself, dan akhirnya legion came out of him. Dan the Bible says, waktu orang ini dipulihkan oleh Tuhan, when God casted out the demons ruling in this man's life, when this man was delivered, the Bible says that he was in the right mind. Saudara, for us to have a sound mind, pikiran yang jernih, pikiran yang disiplin, pikiran that is able to have and exercise self-control, where we have ground over our own lives. Kalau saudara capek untuk musuh continuing to instill fear and doubt, it seems like we're always fighting within ourselves to do what is right in the sight of God. Saudara, the key is only one, and that is to welcome Jesus in your life. The question is, kalau saudara dan saya sudah lahir baru, do we give access for God to rule? Do we give access for God to be in operation? It means He is the Master, He is the Lord, who has 100% control as the pilot of our lives. It means to have a sound mind, we need to surrender our lives. And we need to allow Jesus to be the captain of our life. We need to allow Jesus to lead and to guide every step of our way. You know, banyak orang yang rindu untuk dipimpin oleh Tuhan, but we have a problem. Sebab seringkali banyak orang tidak mau untuk diatur oleh Tuhan. We want to have our own control over our own lives. You see, orang yang Tuhan lepaskan di Genesaret, waktu orang ini merdeka, orang ini dengan entusias berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, menjadi bagian dari bilangan murid-murid Tuhan yang mengiringi Yesus kemana dia pergi. But that is not the destiny that God has for this man. Tapi Tuhan katakan kepada orang ini, now you go and you testify, share what God has done over your life. It means bahwa waktu orang ini dilepaskan, when this person had the right mind, this person did not do what he wanted to do, tapi orang ini mengizinkan untuk perkataan Yesus, kehendak Tuhan yang menuntun dan memimpin kehidupan orang tersebut. You see, for someone to have a sound mind, pikiran orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, when we go to the right place, doing the right things, you know, when we want to have a life that is successful in God, we need to learn to submit ourselves under the lordship of the Lord Jesus. Oleh sebab itu banyak orang Kristen seringkali frustrasi dan berkata, kenapa kok nggak berhasil hidup saya? Kenapa kok nggak terjadi terobosan dalam hidup saya? It's nothing to do with God, but it's all the things having to do with us. Pertanyaannya, saudara, are we willing to live a life of obedience before God? Are we willing to live a life of humility before God?
Kalau kita hanya datang kepada Tuhan, expecting God to bless us, expecting us for God to agree with our plans, tapi kita nggak mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, kita tetap mau melakukan apapun yang kita pandang baik untuk diri kita sendiri, kita mau tetap berjalan kemana kita mau melangkah, then what is the point of us hearing the voice of God? What is the point of us being led by God? Dan seringkali then the devil will have ground to torment us, to instill fears. Kehidupan kita penuh dengan keraguan, ketakutan, kecemasan. Why? Because we are not aligned with the will of God. Katakan amin, saudara. Number one, we need to resist fear. You and I need to make the stand to resist fear. Sebab pertama kita harus tahu terlebih dahulu that God gives us the spirit of power, of love, and a sound mind. A sound mind adalah bagian milikan pikiran yang sehat, akal budi yang jernih, akal budi yang dipenuhi dengan roh Tuhan. It is part of the package of being believers in Christ Jesus. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengendaki supaya saudara berhasil di dalam kehidupan saudara mengiring Yesus? God wants you to succeed in every area of your life. In your family, in your relationships, in your career, in your ministry. Di dalam setiap bagian kehidupan saudara, it is the will of God for you to live a life that is victorious. Tapi sesuai kembali kepada Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, do not be conformed to this world. Sama seperti di 2 Timotius pasal yang pertama, for us to have a sound mind, first we need to reject and resist fear. Number two, we need to make the determination, mengambil sebuah tekad dan keputusan untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. It means ada keputusan, ada pilihan yang saudara dan saya harus ambil. Amen. And the Bible says, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti, mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. It is not only good to know what is good, but it is the will of God to know what is perfect in the sight of God. Baik belum tentu benar, benar belum tentu sempurna. Amen. Baik belum tentu berkenan, berkenan belum tentu sempurna. There is a stage of maturity and growth yang Tuhan kehendaki supaya saudara alami dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. You know, when we see the tabernacle, ada the outer court, pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Banyak orang Kristen hanya mau yang baik, satisfied with the good, wants to always be happy and merry. Tapi saudara, for us to get God, it is not just enough for us to be at the outer courts. Tidak cukup untuk kita ada di pelataran, tapi kita harus masuk ke ruang maha kudus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara, tirai terbelah. And God gives us access to come into the Holy of Holies. To have communion with God. To become one with God. Tapi ada harga yang harus dibayar, saudara. There is a covenant that we have to make with God. Ada tekad, keputusan. Sebab saudara harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang kudus. Katakan amin. So for us to progress, the outer court, the good, we need to come deeper so what we know what is acceptable, apa yang berkenan, supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi. There is a greater price that we have to pay. There is a dedication, an effort that we have to make, allowing Jesus to lead us supaya kita masuk di ruang Maha Kudus Tuhan. And that is the place supaya saudara dan saya boleh mengerti apa yang sempurna, kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Amen. So when we have a sound mind, artinya when we have a sound mind, our life is being completely led by God. Dipimpin, dituntun, dan langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Waktu dunia ini, saudara, berkata, semakin kita menjadi dewasa, we are more independent from our parents. Firman Tuhan berkata lain. Semakin dewasa kita di dalam Tuhan, semakin kita bergantung erat dengan Tuhan. Semakin kita membutuhkan Tuhan. Di kitab Yohanes berkata, without Christ, apart from Him, di luar dari Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan suatu apapun. Amin, saudara. We need to find strength. We need to find peace in trusting God. Di tengah-tengah keadaan seperti COVID-19, keadaan yang sedang menghimpit dunia seperti ini, this is a good time to exercise our faith. Banyak orang berkata, saya orang beriman, saya percaya kepada Yesus, and I trust Him. But is fear gripping our hearts? Apakah kita menjadi takut?
Apakah kita menjadi panik? Apakah kita mulai melakukan hal-hal yang menurut kita baik, menurut cara pandang kita sendiri? Or are we spending more time seeking the face of God? Banyak orang jadi takut ketemu sama orang. You know, in place and times and in the midst of situations like this, ini waktu yang sangat baik untuk saudara dan saya menyatakan the healing power of Christ. Do we pray for people or do we shy away from people? Di tengah-tengah waktu yang seperti ini, terbukti apakah gereja sungguh-sungguh berfungsi. Are we sharing the good news? Are we speaking hope? Are we praying for people? Are we letting people know that God is the God that heals? God is the God that restores. That God is a miracle working God. Katakan amin, saudara. So we need to exercise our faith. We need to enlarge our capacity. And having a sound mind, artinya we need to get disciplined with the Word of God. Seeking the face of God. We need to intensify, menambah waktu kita berdoa, mencari wajah Tuhan, reading and studying the Word of God. Katakan amin. Saudara, kita bersyukur for YouTube, for social media, dan sarana-sarana yang lain yang mereka kita bisa mendengarkan khotbah. But this is the best time untuk saudara datang ke kaki Tuhan secara langsung and to hear straight from the throne room of Jesus, di mana setiap orang percaya bisa dan dapat mendengar suara Tuhan. Katakan amin, saudara. For us to have a sound mind, we have to be disciplined. Amen. We need to exercise self-control. Saudara, church is not just us listening to good motivational messages. But if we are to be spiritual people who lives in the supernatural, then we need to get in the Spirit. And the access point to the Spirit is the Word of God. So hari ini saya mau share kepada saudara 3 steps in how you can hear the voice of God. Waktu saudara melatih telinga saudara untuk mendengar suara Tuhan, because only through communion, only through deep relationship with Christ, saudara dan saya bisa memiliki that sound mind yang firman Tuhan katakan, so that we are not controlled by fear. Instead, in the midst of darkness, we are victorious. In the midst of trials and problems, we see the manifestation of the kingdom of God. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Let's open the Bible for the book of 1 Samuel, dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, and I will talk to you about 3 steps in how to hear the voice of God. 1 Samuel pasal yang kedua, saudara. Kalau saudara lihat cerita bagaimana waktu Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Sebab Hana meminta Tuhan untuk seorang anak, and God answered the prayer of Hana. Saudara lihat pertama-tama. Oke, saudara lihat dari 1 Samuel pasal yang kedua. Oke, sebelum kita baca pasal yang kedua, kita lihat di pasal yang pertama. Waktu saudara semua tahu ceritanya, waktu Elkana datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Elkana datang dengan 2 istrinya. Ya, dan istri yang satu bernama Penina dan yang satu bernama Hana. Hana mandul, namun Elkana sangat mengasihi Hana. You see, and Hana was crying out to God, asking God, Lord, when are you going to answer my prayer? Dan Hana meminta Tuhan untuk membuka rahimnya, untuk memberikan seorang anak. Sebab kehidupan Hana tersiksa. Hana was being bullied by Penina. Tapi Hana responded by seeking, crying out to God. Apapun yang sedang menghimpit kita, number one, we need to learn, saudara, to come to God and to put all of our hope and trust in God. Respons kita terhadap masalah menentukan. Ini saudara lihat di sini. The Bible says di 1 Samuel pasal yang pertama, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Oke, saudara-saudara lihat, Imam Eli sayang sekali, his discernment was no longer sharp. Dia mengira Hana mabuk. Tapi waktu Hana dipenuhi dengan rasa cemas, kesedihan yang mendalam, instead of just complaining, instead of staying in pity party, Hana memutuskan untuk mencari wajah Tuhan dan berdoa. And because of the prayer of Hannah, God looked upon her and God did a miracle. Saudara, apa yang baik di mata Tuhan seringkali untuk mata dunia adalah sebuah kebodohan, sebuah hal yang it is foolishness in the sight of the world. Tapi apa yang baik di mata dunia, many times it is foolishness in the sight of God. Waktu Hana dengan sungguh-sungguh berdoa mencari wajah Tuhan, apa yang Imam Eli pikir? Imam Eli berpikir bahwa Hana mabuk. When we want to have a sound mind, saudara dan saya, are we ready to be taught by the world, untuk dipandang oleh dunia sebagai orang-orang yang bodoh? Untuk orang-orang di dunia berkata, you can do A, B, C. Ngapain berdoa? Ngapain mencari wajah Tuhan? Ngapain berseru kepada Tuhan? It's impossible. Are we willing to have the faith to say, my hope is in Christ and in Christ alone? For us to have a sound mind, we need to make a choice. Dan saya katakan sekali lagi, we need to choose siapa yang menuntun, siapa yang memimpin, siapa yang memerintah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saudara lihat akhirnya God answered the prayer of Hannah. When Hannah made a covenant before God, waktu Hannah berkata, Tuhan, I will offer the child that you give me for your glory. Tuhan melihat jeritan hati Hannah. God fulfilled the desire of Hannah's heart. Dan bukan hanya Hannah diberkati dengan anak-anak yang lainnya, tapi without Hannah knowing, anak yang diberikan kepada Tuhan became the first prophet in the land of Israel. Kalau saudara dan saya meresponi Tuhan dengan tepat, menjadikan Yesus fokus yang utama, kebahagiaan kita, the source of our satisfaction, God can change your pain and God can transform your pain into a miracle where He will get the glory. Dan saudara tahu ceritanya bagaimana Samuel bertumbuh besar di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi seseorang yang melayani Tuhan dari masa kecilnya. Dan Tuhan memakai Samuel menjadi nabi yang luar biasa di kerajaan Israel pada waktu itu. And because of a godly heritage yang diterapkan oleh Hannah, her son Samuel carried a legacy to be a God-seeking man, God-honoring man. Amen. Saya mau bicara kepada saudara semua, all the mothers yang ada di rumah, whatever your situation might be, apapun keadaan keluargamu saat ini, will you trust God that when you cry out to God, when you begin to say, Lord, you are the source of my happiness, I want to do your will, God will change your sorrow. Tuhan akan mentransformasikan kepedihan, kesedihan saudara dan menjadikannya sebuah hal yang luar biasa, kesaksian di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Amen. So sekarang saudara kita, we go forward to the book of 1 Samuel. Okay, 1 Samuel chapter 2. Di kitab 1 Samuel pasal yang kedua, kalau saudara baca dari ayat yang ke-11 dan seterusnya, saudara akan melihat bahwa anak-anak Eli melakukan kejahatan. That the priesthood of Eli was coming to an end. Sebab Imam Eli dan keluarganya tidak melakukan tanggung jawab mereka sebagai imam seperti yang Tuhan kehendaki. And in the midst of chaos, di tengah-tengah keadaan yang memprihatinkan, di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan sendiri, a new breed was being raised by God. And that is through Samuel. Saudara dan saya harus tahu bahwa in the midst of the shaking happening in these days, di waktu yang seperti ini, meskipun belum terlihat nampak di luar, God is raising up a new breed of true believers. Firman mengajarkan kepada kita bahwa waktu gandum bertumbuh, maka ilalang akan bertumbuh bersama-sama. Okay? When the time of harvest comes, then God will reveal yang mana yang gandum, yang mana yang lalang.
In the midst of this shaking and chaos, God is inspecting the house. Apakah kita betul-betul anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, atau hanya anak-anak Tuhan yang terdapat di mulut, tapi sebetulnya hati kita jauh daripada Tuhan. Amen. But those who are willing to be trained, those who are willing to be transformed by God, to allow Jesus to become greater and we to become lesser, ini waktu yang terbaik buat saudara dan saya. In an instant, God can elevate your situation. Tuhan dapat mengangkat kehidupan saudara. God can promote your life. God can lift you up. But who is in control over our lives? Are we willing? Apakah kita mau untuk merededikasikan hidup kita, sungguh-sungguh menaruh hidup kita di atas altar Tuhan dan berkata, Lord, not my will, but your will to be done. Ini yang sedang terjadi. Waktu kejahatan didapati di dalam keimaman Eli, God was raising up a new priesthood. God was raising up a new standard. Amen, saudara. So do not be like this world, but be different. Di tengah-tengah keadaan orang-orang penuh dengan ketakutan, we need to rise with a different spirit. Amen. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, God begin to train Samuel. Nah, bagaimana? Yang pertama kita sudah belajar sama-sama, dedicate our life, consecrate our life before God. Berikan hidup kita untuk dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara lihat, now I want to read for you in the English version dari 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Saudara lihat di 1 Samuel pasal yang kedua, kejahatan memenuhi rumah Tuhan. But what happens in 1 Samuel chapter 3? Now, di 1 Samuel pasal yang ketiga, kalau saudara perhatikan sama-sama dengan saya, di ayat yang pertama firman Tuhan berkata, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, ayat yang keempat seterusnya, saudara kan membaca cerita di mana Tuhan pertama kali memanggil Nabi Samuel. So first you need to see, yang pertama adalah Imam Eli tidur di tempat tidurnya sendiri. Di keadaan di mana firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Mungkin ada beberapa dari kita hari-hari berpikir bahwa it seems like God is not speaking. Keadaan di bangsa saya semakin lama semakin terpuruk. It seems like God is not doing anything. Well, I'm telling you, God is never silent. God is working for our good. God is working behind the scene. Tapi God right now is training His church. Yang pertama, Imam Eli berbaring di tempat tidurnya. Namun ayat yang ketiga berkata, Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. It means Samuel is seeking the face of God. Samuel is busying himself to be in the presence of God. Amin. Saudara, di tengah-tengah keadaan di mana kita belum bisa berkumpul di tempat ibadah kita seperti biasa, apakah kita mengambil alasan, oh, I can just relax, I can just be at home, saya bisa buka YouTube, saya bisa buka TV, saya bisa dengar khotbah? Or are we still taking time to be spending time in our personal closet with Jesus? Apa kita mengambil waktu, kepala-kepala rumah tangga, fathers and mothers, are we praying with our children? Are we praying with our family members? Are we spending time in the presence of God? Amen. The qualification for us to be transformed in our mind is to spend time with Jesus. Is to spend quality time with His Holy Spirit. Amen. Dan setelah itu saudara, di tengah-tengah keadaan di mana Samuel yang belum tahu banyak, you see, for us to grow in God, kita nggak perlu tahu banyak. Kita nggak perlu melakukan hal-hal yang kesannya besar. You know, banyak orang discouraged because we are not doing big things. I am telling you, we can pray for big things, but we must never forget to be faithful with the little things. Saudara dan saya, we have to think big, we have to pray big. But the kingdom of God teach us a principle. Ada satu prinsip kerajaan Tuhan, kita harus setia dengan perkara yang kecil. Dengan apa yang saudara dan saya miliki saat ini, are we presenting it before God? Apakah kita datang menghadap Tuhan just with a pure heart berkata, Lord, I just want to know you. Meskipun saya belum tahu banyak orang berkata, saya belum bisa dengar suara Tuhan seperti orang itu, saya belum bisa mendapatkan mimpi atau penglihatan atau penyataan-penyataan Tuhan. It does not matter. Start somewhere by you making a decision that I want to dwell in the presence of God.
Dan waktu Samuel menghabiskan waktu di rumah Tuhan, when he is spending time in the presence of God, apa yang terjadi saudara? Ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan Tuhan berkata, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Yang pertama, very interesting. Pertama kali Samuel mendengar ada seseorang yang memanggil Samuel, Samuel. Samuel langsung menjawab dan berkata, ya Bapa. Lalu ia berlari kepada Eli serta bertanya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? You know, it's very interesting, saudara. Bayangkan Samuel sedang tidur di tengah-tengah bait suci Tuhan, di tengah-tengah kemah suci Tuhan, dan tiba-tiba terdengar suara Samuel, Samuel. Saudara, di tempat itu waktu itu tidak ada orang yang lain. You see, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya sendiri. Ya, and to be a little boy like Samuel, Samuel had the initiative to answer dan berkata, ya Bapa. Dia langsung lari ke Eli. Saudara tahu yang pertama kalau saudara mau catat adalah, we learn to hear the voice of God waktu kita belajar untuk taat dengan hal-hal yang kecil. Responding with the simplicity of obedience. Sebelum kita mendengar suara Tuhan, before God can give us greater clarity, apakah kita bisa dipercaya untuk taat dengan instruksi yang Tuhan berikan? When we read the word, waktu Tuhan katakan ampuni orang yang bersalah kepadamu, waktu Tuhan berkata ambil waktu pribadi dengan aku, beri kepada yang membutuhkan. You know, can we respond with simplicity of obedience waktu Tuhan menyatakan isi hatinya lewat firman yang kita mau baca? Many people just wants to hear the voice of God for entertainment, but they're not interested to obey. Saudara, kalau kita tidak memiliki sikap hati yang mau taat, what is the point of hearing the voice of God? Samuel respond. Dan apa yang Samuel tahu? Yang dia tahu adalah bapak rohaninya, Imam Eli. Samuel langsung pergi dan berkata, I am ready to hear the instructions that you have. Ternyata bukan Eli yang memanggil Samuel. Okay? So Samuel must think, mungkin saya mimpi, mungkin saya ngigo, mungkin saya salah dengar, you see. But Samuel knew something within his heart. Samuel knew that there was a call over his life. Kenapa? Karena Samuel hidup terbiasa untuk taat. Samuel hidup terbiasa untuk respond with the simplicity of obedience. Ya, ayat yang kelima seterusnya. Waktu Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel kembali tidur. Ayat yang ke-6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Yang kedua, saudara, the second time when God was calling Samuel, waktu Tuhan memanggil Samuel dan Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Saudara, saya berpikir kalau saya jadi Samuel, mungkin Samuel berkata, tadi saya udah datang ke Eli, ternyata Imam Eli tidak memanggil saya. Maybe I'm just hearing voices. Mungkin dia bisa kembali tidur. Mungkin Samuel bisa menjadi takut. But instead, he once again responded to the call, datang kepada Imam Eli. Saudara catat yang kedua, how to build ears that hears the voice of God. How to build a sound mind, a disciplined mind. Number two, we need to go deeper in our relationship with God, and we need to respond with personal and relational attitude. Artinya, we need to invest our emotion. Seringkali saudara, tahap yang berikutnya to have a sound mind, kita melatih diri kita sendiri to go the extra mile with Jesus. Amen. To go the extra mile, just to do it, meskipun itu melawan apa yang nyaman untuk diri kita, melawan apa yang nyaman untuk schedule kita, but we go the extra mile because we love Jesus. Samuel maju from one step of hearing the voice of God to the next step of hearing the voice of God. Samuel bukan orang gila. Samuel knows he's not crazy, but his spirit was conditioned to love his spiritual father. Samuel meresponi without thinking twice. Dia kembali pergi untuk melihat dan menghadap Imam Eli, berpikir bahwa Imam Eli memanggil dia. Amen. Many times banyak dari kita, we want to serve God out of our own convenience.
Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita nyaman. You know, when people start to ask more of us, we start to complain. But will we have the joy to serve God and to serve people, even though keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita mau seperti Samuel? Samuel belum tahu banyak, tapi apa yang Samuel tahu adalah suara Bapak rohaninya. Dan apa yang dia dengar, dengan hati yang siap untuk respon, Samuel went untuk yang kedua kali. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas seperti ini di ayat yang ke-6. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Very interesting, waktu kedua kali Tuhan memanggil Samuel, Alkitab mencatat bahwa Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Amen. Samuel is not hearing voices. Samuel is not going crazy. Samuel bukan orang gila yang mendengar suara-suara asing. But Samuel knew the cry of God from his heart. His life was conditioned to serve. Hidupnya dikondisikan untuk melayani. Yang nomor 2, saudara. How to have a sound mind. How to be able to hear the voice of God. Melatih diri kita to serve God with all of our emotions. To surrender our emotions to God. Menjadikan Yesus yang menjadi pusat sumber emosi kita. For us to have a sound mind, kita nggak boleh dimainkan dengan emosi kita sendiri. Many people serve God, melayani Tuhan mut-mutan. When I feel like going to church, waktu hati saya bersukaria karena berkat yang saya alami, saya akan datang ke gereja mengucap syukur. Tapi waktu terjadi sesuatu di rumah, waktu terjadi sesuatu yang kurang baik, kita seringkali mengunci diri, kita jadi kecewa, kita menjadi orang yang pahit, kita menjadi tawar hati. Waktu orang menyakiti hati kita, kita nggak mau datang ke gereja. Waktu orang menyakiti hati kita, suddenly we become not followers of Christ, but followers of the devil. But the Bible is teaching us for us to surrender our emotions. For us to have a sound mind yang berarti disiplin, to know the voice of God, to know the will of God. Kita harus belajar to generate, untuk mengarahkan emosi kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. To respond with our emotions. Amen. To control our emotions. To give space, memberikan ruangan kepada kasih, sukacita, kerendahan hati, panjang sabar, dan bukan kepada kemarahan, ketakutan, rasa kesal kita. But to respond because we love. To respond because we honor. Katakan amin, saudara. Yang nomor 2, learn to control our emotion and to direct our emotion to love Jesus. To respond out of a personal relationship that we have with God, when it is outside of the boundaries of our comfort zone. Dan firman Tuhan selanjutnya berkata, dan ayat yang ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. The third time, waktu Samuel datang ke Imam Eli, akhirnya Imam Eli yang kepekaannya mulai tumpul, mulai sadar, ini adalah Tuhan yang memanggil Samuel. God begin to give instruction to Samuel. Samuel pertama kali mendapatkan instruksi dari Imam Eli. Samuel diajarkan protokol mendengar suara Tuhan, di mana dikatakan, lain kali kamu mendengar orang yang memanggil kamu dengan suara yang sama. Eli mengatakan kepada Samuel, berbicara, katakan kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. And so Samuel now learned the secret to respond to the voice of God. Out of obedience. Amen. Waktu Samuel yang ketiga kali datang kepada Imam Eli, di situ, because of the faithfulness of Samuel, Samuel mendapatkan instruksi bagaimana meresponi suara Tuhan. Yang nomor 3, saudara, how to have a sound mind. We need to have covenant with God. We need to have covenant with God. We need to respond to the revelation of the word of God. Amen. Waktu Imam Eli berkata kepada Samuel, ini Tuhan yang memanggil engkau. Samuel receive instruction untuk apa yang harus dia lakukan. It means Samuel is willing to prepare himself,
Karena kali ini, untuk pertama kalinya, Samuel mendapat kepastian bahwa suara yang sama akan memanggilnya kembali. And Samuel begins to now wait on the voice of God dengan ekspektasi. Tuhan membawa saudara dan saya masuk kepada satu dimensi di mana kita mengkondisikan diri kita to expect the voice of God to speak to us. Artinya apa? We make a covenant relationship with God. Saudara tahu, setiap perjumpaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, every encounter is given to us for the purpose supaya saudara dan saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang kedua, perjumpaan yang intim yang dalam dengan Tuhan selalu ditandai dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Amen. For us to have a sound mind, pikiran yang jernih, yang disiplin, yang tahu kemana arah kita, we need to make a covenant relationship with God. Berkata, Tuhan, apapun yang kau akan katakan, apapun yang kau suruhkan, I am ready to hear from you. Amen, saudara. Waktu Tuhan berbicara kepada saudara, when God gives you a revelation, are we willing to respond to the revelation? Berkata Tuhan, mulai saat ini ke depan, sebab waktu Samuel akhirnya mengenali bahwa ini suara Tuhan, that was the beginning of a journey, an intimate journey that Samuel has with his Lord, with his God. Amen. A covenant relationship begin to take place. Kalau saudara dan saya mau berhasil, putuskan hari ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan every moment of our lives, di mana setiap keputusan kita akan dibuat menurut apa yang Tuhan katakan. Amen. You see, waktu saudara baca di ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. There was a response, a covenant that was made between the Lord and Samuel. Untuk pertama kalinya Samuel berkata, ini aku Tuhan, berbicaralah. Speak Lord, because I'm listening to you. Making a decision to listen to God. Untuk berkata, apapun yang kau akan katakan Tuhan, I will listen to your voice. Dan saudara tahu, banyak orang Kristen hanya puas untuk berdoa. Berdoa dan berdoa dengan menyampaikan kebutuhan, kerinduan hati, the desires of our heart. Tapi ada satu bagian dari doa yang lebih dalam yang harus dikejar setiap orang percaya. It is not about our own desire, but God begins to tell you His desires over your life. Kalau kita nggak bisa dipercaya di tahap yang pertama, waktu Tuhan mengajarkan dari firman-Nya, mengampuni orang, memberi, mengasihi, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada saudara dan saya? Memberitahukan apa yang saudara harus lakukan tahun depan, 2 tahun dari sekarang, apa yang terjadi kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, pelayananmu. If we are not willing to obey the basic instructions of God, how can God entrust us with more? Bagaimana Tuhan bisa bicara lebih dalam lagi tentang hal-hal yang spesifik dalam kehidupan kita? Kita akan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. We will have a mind that is so in tune with God. Kita akan memiliki pikiran Kristus, mengetahui apa yang sempurna. Waktu kita berkata, not my will, but your will be done. Having a covenant with God. Jadi saudara jangan lupa, yang pertama, to respond with obedience. The simplicity of obedience. Apa yang firman katakan kita lakukan. Dengan sebatas apa yang kita mengerti. Yang kedua, untuk belajar menyerahkan emosi kita. To start to build a relationship with God. Artinya apa? Ada emosi kita. Ada daya jerih upaya kita yang diberikan. Meskipun keluar dari zona nyaman kita. Dan yang nomor 3 adalah a position of saying, Lord, not my will, but your will be done. Making a covenant, suatu perjanjian yang intim dengan Tuhan. We need to have a sound mind. Pikiran yang jernih. Pikiran yang disiplin. When we have self-control. Di mana kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh semua hal yang terjadi. Saudara, saya mau katakan bahwa banyak hal yang jauh lebih buruk dari COVID-19 yang akan menimpa dunia ini di hari ke depan. Bila kita melihat coronavirus COVID-19, waktu di mana saudara dan saya bisa melatih diri to train ourselves to grow and to become mature in Christ. To have a sound mind, have no other way except Christ becoming bigger. We becoming smaller.
Christ increasing. Yesus yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Katakan amin, saudara. That is the power of the sound mind. Untuk mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. And that is a relational journey yang harus kita alami bersama dengan Tuhan. So don't give up apapun yang sedang saudara alami, dimanapun saudara sedang berada. Come back to Christ by seeking Him, seeking the face of God, spending time in prayer. Amen. Baik, apapun yang Tuhan sedang minta untuk saudara lakukan, do it. Don't make any more excuses, tapi hari ini lakukan. Kalau ada orang yang harus kau ampuni, mari ampuni. Kalau ada hal yang Tuhan minta kau lakukan, make that step of obedience for you to progress in your journey of faith with God. Amen. Amen, saudara. Seperti orang kerasukan setan yang dilepaskan Tuhan, seketika orang yang tidak memiliki harapan menjadi penginjil, di mana banyak orang melihat kebesaran Tuhan lewat orang tersebut, terjadi dengan perjumpaan dengan Yesus. Dan orang tersebut menjadi efektif, destiny hidupnya berubah waktu dia melakukan apa yang Yesus suruhkan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. So make your decision today. Saya berdoa, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, banyak orang bingung dan bimbang. We, the body of Christ, will rise up. Dan kita akan memberikan arahan kepada orang-orang yang tersesat. We will point the right way and we will point them to Jesus. Saudara, everything comes from God, through God, Christ Jesus, and towards Jesus. Kekristenan kita tidak bisa dilandaskan oleh karena berkat, oleh karena orang, tapi kekristenan kita harus dilandaskan karena kehidupan yang berakar di dalam Yesus, di mana masing-masing saudara dan saya mampu mendengar suara Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, hidup kita diubahkan, Yesus menjadi satu dengan kita, dan yes, pikiran kita menjadi jernih, pikiran kita terarah. Apapun yang terjadi membuat kita semakin gigih, semakin giat, maju untuk sampai kepada destinasi ilahi, tujuan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Katakan amin, saudara. I pray this word of God will bless you today. It is the will of God, the desire of God. Saya bacakan sekali lagi buat saudara from the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, the spirit of power, kasih, love, dan ketertiban, sound mind. Hidup saudara dan saya tetap menuju destiny ilahi, tidak menjadi asal-asalan, rusuh, tidak menentu, but we are being kept in the perfect joy, shalom of God. Amin. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Holy Spirit akan menguatkan dan memampukan setiap saudara. I love you. Saya berdoa memiliki kesempatan untuk menatap saudara muka dengan muka in Jakarta. May the Lord bless GB Kenisa, the leadership team, seluruh keluarga besar yang ada. Keep on pressing forward for such a time as this. Sampai berjumpa. God bless you Pastor Nino. God bless you seluruh keluarga besar GB Kenisa. I love you and I want to pray for you right now. Bapak Surgawi, firman Tuhan sudah disampaikan, hamba sudah selesai bicara Tuhan, tapi Rohmu terus bekerja dan tetap bekerja. Roh Kudus, give us that revelation. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. To Jesus be all the glory, the praise and the honor. Amen. Puji Tuhan, luar biasa. Pastor Michael Wijaya dari North Carolina, Amerika Serikat. Terima kasih Pastor Michael. Firman Tuhan yang luar biasa membangkitkan kita, supaya kita betul-betul punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Supaya kita bangun hubungan kita, sehingga kita mengerti apa artinya sound mind itu. The power of sound mind. Thank you, thank you, thank you Pastor. God bless you. God bless your church there in North Carolina. And I believe that God will use you miraculously there. Thank you from GB Kenisa. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan kami juga menghidupi firman ini, sehingga kami boleh betul-betul ada pembaharuan budi senantiasa, ada sound mind dalam kehidupan kami,
Sehingga the power of sound mind itu Tuhan Yesus, ya dan amin, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami memberkati Pastor Michael Wijaya juga Tuhan di North Carolina, Amerika Serikat. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memberkati kemanapun dia pergi. Tuhan pakai dia dengan dia yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami akan memberikan persembahan, kami memberikan korban syukur kami atas semua yang Tuhan sudah berikan pada kehidupan kami, atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, atas semua berkat, perlindungan, anugerah, kebaikan, kasih sayang Tuhan. Sekarang kami berikan persembahan kami, korban syukur kami. Dengan pujian dan syukur, dengan hati bersyukur, kami bawa persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita memberikan yang terbaik dan dapat ditransfer di rekening gereja GBI Kenisa di Maybank. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sekarang sudah akhir bulan Juni dan bulan depan kita sudah masuk dalam bulan yang baru. Terus terang, kita tadinya rencananya kita akan mulai lagi kebaktian ibadah kita di gereja, di tempat, di Ice Palace. Tapi melihat perkembangan, Jumat yang lalu sudah ada kasus baru, kasus COVID baru di Jakarta sekitar 215. Dan kita perlu berhikmat sungguh-sungguh. Kapan kita akan mulai untuk berkumpul secara fisik dalam beribadah. Supaya jangan sampai akhirnya kita berkumpul, beribadah, menyembah Tuhan, tetapi akibatnya kita membawa penyakit untuk orang lain atau kita terjangkit penyakit ini. Oleh karena kita harus betul-betul punya hikmat, kita tanya sama Tuhan, kita ikuti perkembangan ini melalui berita-berita yang diberitakan oleh pemerintah, sampai pada waktunya nanti apabila angka itu sudah semakin menurun dan flat, dan kita akan berkumpul bersama-sama lagi. Saya rasa Bapak Ibu jemaat bisa sepakat dengan saya ya. Oleh karenanya mari kita bersepakat, kita berdoa supaya penyakit ini dapat segera meninggalkan Indonesia, segera selesai dan diketemukan vaksin, dan kita semua boleh kembali ke aktivitas kita yang sehari-hari, dan kita boleh kembali beribadah juga. Kita juga harus berdoa Bapak Ibu sekalian untuk perekonomian kita. Kita nggak bisa saja berdoa untuk COVID ini, tapi kita harus berdoa untuk perekonomian kita. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, negara kita Indonesia adalah negara yang luas, yang mempunyai stok pangan yang begitu banyak. Kita punya ladang beras, kita punya ladang makanan, ladang sayuran, sehingga suplai makanan untuk rakyat Indonesia tercukupi. Kita harus doakan itu Bapak Ibu sekalian. Pemerintah mengatur pengaturan suplai makanan, distribusi makanan, supaya betul-betul tidak terjadi kekurangan atas bangsa negara, atas rakyat Indonesia selama masa COVID ini. Kita berdoa untuk Presiden kita Jokowi supaya diberikan hikmat, supaya bisa memimpin aparat negara sehingga betul-betul bangsa kita boleh terselamatkan dan terluputkan dari yang namanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kita berdoa supaya pebisnis anak-anak Tuhan juga terlindungi. Bahkan pebisnis yang lain terlindungi supaya mereka bisa betul-betul survive. Supaya apa? Supaya kita boleh kembali lagi masuk dalam aktivitas kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, jangan lupa tadi saya dipesankan untuk setelah kebaktian ini ada kebaktian arti dan juga ada kebaktian sekolah minggu melalui online. Saya mengikuti, kadang-kadang saya melihat dan rupanya antusiasnya sungguh luar biasa. Baik arti maupun sekolah minggu, luar biasa sekali antusiasnya mereka melalui online. Kita terus berdoa Bapak Ibu sekalian. Justru pada saat online seperti ini, kita banyak mengalami perjumpaan-perjumpaan. Kita banyak mengalami pewahyuan-pewahyuan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk
puji-pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan, ucapan syukur yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar dari Pastor Michael Wijaya. Terima kasih untuk waktu kami boleh memberikan persembahan, korban syukur kami boleh bawa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan pulang dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri sama-sama, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kepandaian, kecerdasan, hikmat, pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dan selamat menjalankan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. God bless. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Sekian ibadah kita untuk hari Minggu ini, dan saya yakin dan percaya kita semua diberkati penuh, dan seperti firman tadi katakan bahwa mari siap untuk menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi di bulan yang baru. Happy Sunday, God bless you.